terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat GPKP Klasis Jakarta Kalimantan secara khusus, berjumpa lagi kita di dalam program Sapaan Teduh pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita meminta kekuatan kepada Tuhan lewat doa kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kembali lagi kami ke hadirat-Mu ya Tuhan, bersekutu untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu menjadi kekuatan, penerang bagi jalan kami. Berfirmanlah Engkau bagi kami ya Tuhan melalui hamba-Mu. Kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur hanya kepada-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 51 ayat yang ketiga. Mazmur 51 ayat 3, demikianlah firman Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang sampai dan yang menyapa kita pada pagi hari ini. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kita tetap sehat, tetap diberkati Tuhan, tetap prima dalam menjalani aktivitas kehidupan kita yang positif di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kata pembuka yang mungkin bisa saya sampaikan di dalam renungan kita pada pagi hari ini, yang tadi kita sudah dengar dari Mazmur 51, yang sebenarnya kalau dalam Alkitab LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan LAI, mengatakan bahwa perikopnya di sini ataupun judulnya pengakuan dosa. Kalau dilihat lagi ayat 1 dan 2, terkhusus ayat 2, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Tentu kita tidak perlu menafsir terlalu dalam, terlalu detail. Anda yang tidak orang teologi pun pasti tahu bahwa ini adalah ungkapan pengakuan dosa Daud ketika dia berzina dengan Batsheba. Ketika dia melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan dengan Batsheba. Kita sudah tahu apa perbuatan tercela yang dilakukan Daud kepada Batsheba, terutama kepada Uria, suami Batsheba. Saya kadang kepikiran bahwa kenapalah Daud tidak pergi pada saat itu berperang melawan orang Amon di kota Raba, ibu kota Amon, ibu kota bangsa Amon. Seharusnya seorang raja berperang, kan begitu. Menurut saya, tafsir saya pribadi. Tentu itu juga melanggar aturan ketatanegaraan orang Israel. Dan ketika dia menyuruh pulang Uria untuk dimabukkan oleh Daud, ternyata Uria ini adalah orang yang sangat setia kepada pimpinannya. Karena dia tahu teman-temannya lagi berperang di medan perang, dia tidak mau menghampiri Batsheba. Kan begitu, dia tidak mau dia menghampiri Batsheba ataupun bersetubuh dengan Batsheba. Artinya Daud ini menyusun strategi, dia sudah bersetubuh dengan Batsheba, disuruhnya panglimanya yang bernama Joab untuk menarik pulang Uria, supaya Uria, karena mungkin keletihan di dalam perang, kan begitu, stres atau bagaimana, maka dia menghampiri Batsheba,
supaya aibnya Daud bisa tertutupi. Tapi itu memang nggak bisa ditutupi, sehebat apapun kita. Kita mau cerita dulu tentang ini. Dan Uria adalah orang yang setia. Dia tidak mau datang kepada istrinya karena dia sedang ditugasi dalam peperangan di medan perang. Dan Daud marah. Maka dia suruh lagi Uria kembali ke medan perang dan mengirim surat kepada Yoab, panglimanya, untuk tempatkanlah Uria di barisan terdepan supaya dia cepat mati, katanya begitu. Karena rencananya tadi tidak tercapai untuk menutupi aibnya, menutupi kesalahannya, pelanggarannya. Tapi karena memang dosa tidak bisa ditutup-tutupi saudara-saudara terkasih dalam nama Kristus Yesus, maka Nabi Nathan datang untuk memperingatkan dosa Daud. Kadang-kadang kalau saya berpikir, bukan kadang-kadang ya, saya setelah mendalami, selalu belajar dan terus belajar akan Alkitab dan sumber-sumber yang lain, saya selalu sampai kepada titik pemahaman ataupun titik perenungan bahwa Alkitab ini adalah Alkitab ini adalah tulisan yang jujur. Dia nggak peduli, ini adalah pemimpin besar Israel, Daud, pembunuh Goliat, ya, luar biasa ya, nggak akan ada yang bisa mengalahkan Goliat pada saat itu selain Daud. Tapi kalau engkau berdosa, kau harus dibilang kau berdosa, kira-kira begitu. Semua yang ada di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab ini dinampakkan secara telanjang dosa-dosanya, secara terbuka, kira-kira begitu. Artinya, kalau engkau berdosa, ya berdosalah, begitu. Kalau engkau salah, salahlah. Kalau engkau punya pelanggaran, dibilanglah pelanggarannya, dikatakanlah pelanggarannya itu apa, begitu dia. Nggak peduli Alkitab ini. Dia bilang apa adanya. Dia nggak menutup-nutupi. Harusnya kan harusnya kan ditutup-tutupi dong. Karena kan ini kan pemimpin besar Israel ini, pemimpin nasional, pemimpin bangsa pilihan Tuhan. Apalagi ini Alkitab, tulisan kudus atau cerita-cerita tentang kekudusan. Tapi kok ada cerita perzinahan di situ, pembunuhan, ya, penyelewengan ataupun pengkhianatan, apapun itulah, kira-kira begitu yang negatif-negatif. Kenapa disoroti? Untuk kita belajar dari situ, supaya kita tahu kita ini lemah, kita ini tak berdaya, kita ini tiada kekuatan kalau tidak bersama Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini, saudara-saudari terkasih. Hari ini diperingatkan, ditegur kita, diberikan perenungan bagi kita. Dan kita masuk ke perenungannya. Kata Daud, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Dia sampai kepada titik kesimpulan bahwa orang yang rendah hatilah yang memang bisa sampai mengaku dosa. Kalau enggak, kita hanya sekedar lip service saja mengaku dosa dalam liturgi-liturgi yang sering kita layankan bagi kita dalam ibadah-ibadah kita. Pengakuan dosa itu tidak hanya sekedar ngaku kami, oh Tuhan, kita bilang begitu, tidak begitu. Tapi pengakuan dosa itu kita mengakui bahwa kita sudah jauh berpisah dari Tuhan. Itulah arti dosa, hidup tanpa hubungan dengan Tuhan. Seperti lampu yang mati karena saklarnya belum tersambung, begitulah hidup yang tidak tersambung dengan Tuhan adalah hidup yang mati. Hidup yang tidak terkoneksi dengan Tuhan adalah hidup yang mati. Hidup menuju kepada kebinasaan. Dan Tuhan menegur kembali dengan cara apapun itu. Dan hanya orang yang rendah hati yang mengakui dirinya sudah hina, sudah tidak layak di hadapan Tuhan dan meminta kelayakan dari Tuhan dengan penuh rendah hati, itulah orang yang benar-benar mengakui apa arti pengakuan dosa di dalam hidupnya. Hidup kita tidak tersambung dengan Tuhan. Kita berjalan menurut kemauan kita sendiri. Kita nggak mau tahu tentang Tuhan. Kita tidak taat, tidak patuh. Kita buang muka kepada Tuhan. Padahal Tuhan menghadapkan wajahnya selalu. Kita tidak berhubungan dengan Tuhan. Itulah dosa, saudara-saudari. Dan dari dosa itu kita dipanggil untuk bertobat. Inilah inti pertobatan yang paling agung di tulisan Mazmur 51 ini. Ya, ungkapan pertobatan Daud. Apa itu bertobat? Artinya berbalik. Dari keadaan kita sudah buang muka kepada Tuhan, sekarang kita menghadapkan wajah kita kepada Tuhan yang selalu memberikan berkat bagi kita. Kita menghadapkan wajah kita kepada Tuhan. Allah selalu memberikan berkatnya bagi kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, Alkitab tidak peduli. Dia selalu menyoroti. Dia selalu mengungkapkan sejelas-jelasnya kalau kita ini berdosa. Kalau kita ini salah, maka kita harus berbalik kepada Tuhan. Saya sangat respect sekali dengan apa yang dituliskan Daud. Pengakuannya kembali akan dosanya, akan kesalahannya. Saya sangat respect. Inilah pemimpin besar. Saya kira kebesaran Daud
Salah satunya adalah ketika dia mengaku kesalahannya. Dia mengaku kepada Tuhan yang adalah juru selamatnya, yang sudah dia lukai hati Tuhan itu, yang telah memimpin dia menjadi pemimpin bangsa yang besar, yang telah mengurapi dia. Dia pernah salah, dia pernah jatuh, dia pernah lemah, tapi Daud mengakui kelemahan itu. Mengaku diri berdosa di hadapan Tuhan bukanlah perkara yang ringan, apalagi menerima pengampunan dari Tuhan. Sebab itu, marilah kita perlu mempersiapkan diri, sehingga pengakuan-pengakuan dosa yang kita selalu ucapkan di ibadah-ibadah kita tidak merosot menjadi formalitas yang hambar. Ya, artinya disitulah letaknya kita mengakui kebesaran Tuhan, bahwa kita tidak ada apa-apanya, dan Tuhan membuat kita menjadi berdaya guna ketika Dia mengampuni kita. Mari terima pengampunan Tuhan dan mengaku bahwa kita tidak layak di hadapan Tuhan sehingga kita dilayakkan oleh Tuhan. Jangan marah ketika ditegur oleh Tuhan, tapi itulah permulaan kita mendapatkan kehidupan yang baru dari Tuhan. Sama seperti pengalaman Daud ketika dia menuliskan Mazmur 51 ini, hasil dari dia berzina dengan Batseba, tapi dia dikembalikan Tuhan, disadarkan Tuhan kembali melalui Nabi Nathan. Banyak cara Tuhan untuk menegur kita. Jangan marah, terimalah itu dengan rendah hati. Hanya orang yang rendah hati bisa menerima kebesaran dari Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, Engkau selalu menegur kami dengan caramu yang tidak pernah terpikirkan oleh kami. Tapi terima kasih juga ya Tuhan, sebesar-besarnya kami ungkapkan kepadamu. Perlahan-lahan, lewat teguranmu, lewat caramu mendidik kami terus berbalik kepadamu, bertobat. Karena bertobat artinya adalah berbalik kembali kepada Tuhan. Karena kami sudah jauh berpisah dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang meneguhkan kami, menguatkan kami. Kami berdoa untuk GBKP Runggun Balikpapan. Tuhan berkati, Tuhan tuntun langkahnya. Apapun yang mereka kerjakan, kiranya mereka selalu sehati sepikir. Dalam persekutuan, pelayanan, kesaksian mereka Tuhan juga berkati. Keluarga Pendeta Jerry Ardani Brahmana bersama dengan Nora dan juga anak-anak, Tuhan juga berkati. Kiranya boleh melayani dengan kreatif, dengan prima, dengan sungguh-sungguh. Pertua Diaken juga, Nora Naras, seluruh jemaat Tuhan yang ada di GBKP Balikpapan. Tuhan berkati, kiranya bersatu hati untuk membangun tubuh Kristus yang baik di tengah-tengah keberadaan mereka di Provinsi Kalimantan Timur. Kami juga berdoa buat pekerjaan GBKP Balikpapan untuk terus meneruskan pelayanan di Pos PI Penajam. Tuhan berkati. Kiranya jamaah Tuhan boleh hadir dan pelayanan GBKP terus berkembang di Pos PI Penajam dan akhirnya nanti boleh menjadi jemaat yang besar juga. Kami berdoa untuk itu ya Tuhan. Caramu selalu luar biasa untuk mengembangkan pelayanan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di pagi hari ini. Kami berdoa di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Marilah secara bersama-sama kita mengucapkan doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.